Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, Perkenalkan kami dari kelas A TRPL Angkatan 4 2021 dengan anggota kelompok yaitu saya Novel Pradipta bersama rekan saya yaitu Christoporus Ardito Haryodwinanda dan Rahul Ramatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang program untuk membalik sebuah list dan juga program untuk celengan. Nah, yang pertama nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahul. Oke, makasih Mas Nopal. Oke, di sini saya akan menjelaskan program untuk membalik sebuah list. Nah, yang pertama itu kita buat dulu fungsi stack baru. Nah, dalam fungsi stack baru ini kita akan buat list kosong dulu. Nah, selanjutnya ada fungsi push. Nah, push ini nanti ada parameternya S dan L. Nanti gunanya itu akan menambahkan data ke S ke indeks ke 0 senilai L gitu. Nah, terus eh, selanjutnya ada fungsi pop. Nah, pop ini nanti kita akan mengecek dulu apakah datanya itu kosong atau enggak. Semisal datanya itu berisi, nanti kita akan mengeluarkan indeks ke 0. Terus ada fungsi pick. Nah, fungsi pick ini nanti kita akan mengecek, melihat eh, dari datanya. Terus ada fungsi tadi untuk mengecek apakah datanya kosong is empty. Nah, ini nanti kita akan mengecek apakah data S ini kosong apa enggak. Semisal datanya kosong berarti kita akan mereturn true, semisal datanya itu berisi berarti kita return false. Nah, terus ada fungsi untuk membaliknya. Nah, di dalam fungsi untuk membalik ini nanti ada variable stack. Nah, ini isinya nanti dari fungsi stack baru tadi yang di atas tadi. Terus nanti akan ada perulangan i di in L. Nah, L-nya ini maksudnya nanti dari inputan yang akan dibuat. eh, Nanti L-nya itu akan di push ke stack yang telah dibuat tadi. Terus kita akan mereturnnya. Nah, gitu. Langsung saja kita jalankan programnya, Mas. Oke, berjalan ya, teman-teman. Sekarang monggo lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua itu untuk program yang celengan itu yang pertama kita buat sebuah kelas yaitu node. Di dalamnya itu ada function init dengan parameter self dan uang yang merupakan 0 karena data awalnya itu masih 0. Yang kedua ada kelas link list. Yang pertama juga dilakukan init. Di dalamnya itu ada self.head yang isinya masih non dan self.tel yang juga masih non. Nah, kemudian selanjutnya itu ada add_tel yang digunakan untuk menambahkan data di posisi yang paling belakang. Uh, di sini itu terdapat percabangan if ketika self.head-nya itu masih kosong atau non, itu nantinya self-head dan juga tail-nya itu berupa data baru yang dimasukkan. Nah, kondisi yang lainnya ketika head-nya itu sudah ada datanya, self-tail.next-nya itu nanti merupakan data baru. Dan untuk self-tail-nya juga merupakan data baru. Lalu selanjutnya ada add_head yang digunakan untuk menambahkan data di paling depan. Ketika self-head-nya itu non atau masih kosong, head-nya itu adalah data baru dan juga begitu juga dengan tail-nya, isinya juga data baru. Kondisi yang lainnya ketika self-head-nya itu sudah ada isinya, maka data baru .next-nya itu adalah self-head-nya. Nah, kemudian untuk self-head-nya akan berisi data baru. Yang selanjutnya itu ada remove head
untuk menghapus data yang ada di depan. Nah, ketika self.date-nya itu non, maka print 0 karena datanya masih kosong. Nggak bisa dikurangin gitu. Nah, selanjutnya elif ketika self.head-nya itu self.head.next-nya itu non, maka self.head-nya itu non dan juga self.tail-nya itu non. Kemudian kondisi yang lainnya, self.head-nya itu nantinya sama dengan self.head.next. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Nopal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari remove tail. Pertama-tama, kami buat percabangan dulu, yaitu if self-head sama dengan non, maka kita mengeprint 0, sama seperti remove head tadi. Lalu kita membuat percabangan kedua, yaitu elif self-head next itu sama dengan non, maka self-head dan self-tail-nya menjadi non. Lalu untuk syarat yang ketiga, while kita buat perulangan while, di mana ketika self-head-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan fungsi di bawahnya. Fungsi di bawahnya itu yaitu percabangan di mana self-head next-nya itu sama dengan self-tail, dia akan menghentikan perulangan itu dan mengganti self-head-nya itu menjadi self-head next-nya. Lalu di luar perulangan while tadi, kita lalu mengubah self-head next-nya itu menjadi non dan mengubah self-tail-nya itu menjadi head. Jadi yang head nomor 2 dari belakang itu akan menjadi tail-nya dan head next-nya itu menjadi non. Lalu selanjutnya adalah mengenai fungsi dari display. Pertama, kita membuat list kosong dulu, yaitu list uang sama dengan list kosong, dan kita membuat pemisahan P itu adalah head dari link list-nya tadi. Kalau kita buat perulangan while P is not non, P ini P uangnya, artinya uangnya itu kan tadi ada 2 data ya di dalam P-nya itu, ya itu ada di dalam, itu kan ada data uang. Lalu kita menambahkan P uangnya itu ke dalam list uangnya itu, dan kita next-kan uangnya itu, artinya biar ke data selanjutnya. Setelah itu di luar perulangan while itu kita mengganti tipe data di dalam list uangnya tadi menjadi tipe data integer dengan cara ini, integer x for x in list uang, dan lalu kita mengeprint total uang di dalam celengan adalah sum list uang. Kita totalkan jumlah data yang ada di list uangnya tadi. Setelah semua fungsinya kita buat, kita tinggal menjalankan fungsi untuk menginputkan data-datanya. Pertama, kita membuat permisalan, yaitu celengan sama dengan linked list, dan masukan itu sama dengan int integer masukan dari banyak kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Setelah itu kita buat perulangan, yaitu for i in range masukannya tadi, dan kita masukkan kegiatan-kegiatan yang akan kita masukkan tadi dengan cara input split, di mana ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama adalah kita isikan dengan 0, 1, 2, 3, dan kegiatan yang kedua itu merupakan uang yang akan kita masukkan atau kita keluarkan. Lalu jika kegiatannya itu sama dengan 0, kegiatan yang pertama itu sama dengan 0, maka kita jalankan fungsi add head-nya itu. Jika kegiatannya itu sama dengan 1, lalu kita jalankan add tail. Jika kegiatan yang pertama itu 2, kita jalankan remove head, dan kegiatan pertama itu 3, kita jalankan remove tail. Setelah semuanya ini dilakukan perulangannya, kita hanya perlu memanggil fungsi display, itu dengan cara celengan titik display. Baik, mari kita jalankan programnya itu apakah benar atau tidak. Ya, ini masukkan banyak kegiatan, kita misalkan banyak kegiatannya 5. Seperti contoh, kita masukkan seperti contoh 10.000, 100, 150, 20, 30. Dan total uang yang ada di dalam celengan itu 100. Berarti hasilnya itu benar. Baik, mungkin itu penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon minta maaf. Dan kami berterima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.